Halo, selamat datang di channel YouTube Regina. Kali ini kita akan bahas soal-soal SKB, UKOM maupun P3K analis kesehatan atau yang sekarang lebih dikenal sebagai ahli teknologi laboratorium medik. Untuk informasi yang lebih up to date, jangan lupa di like, subscribe, dan dihidupkan loncengnya ya teman-teman. Lanjut ke soal yang pertama. Seorang pasien mempunyai keluhan berkemih terasa panas dan keluar cairan putih kehijauan dari vaginanya. Dokter memintanya melakukan pemeriksaan sekret vagina ke laboratorium dengan diagnosa penyakit gonorrhea. Apakah pewarnaan yang paling cocok pada kasus tersebut? A. Ziehl-Neelsen, B. Loeffler, C. Neisser, D. Bury, atau E. Gram? Jawaban yang paling tepat adalah Gram, yaitu pewarnaan diferensial. Sedangkan untuk pilihan jawaban A, Ziehl-Neelsen, itu untuk pewarnaan bakteri tahan asam atau BTA, Loeffler itu untuk Bacillus anthracis atau penyakit antraks, Neisser itu untuk pewarnaan pada bakteri difteri, dan Bury itu pewarnaan untuk kapsul bakteri. Jadi jawaban yang paling tepat sekali lagi adalah E, pewarnaan Gram. Soal berikutnya, seorang analis kesehatan sedang membuat satu jenis media pembenihan nutrien agar plate atau NAP dengan cara menimbang bahan, dimasukkan ke dalam beker gelas, dilarutkan dengan aqueous, dipanaskan di atas hot plate sampai larut, disterilkan ke dalam autoclave dan dituang ke dalam cawan Petri. Apa yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa media pembenihan tersebut steril? A. Dibiarkan sampai media dingin dan mengeras. B. Diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. C. Diinkubasi pada suhu kamar. D. Menggunakan indikator tape. E. Dimasukkan ke dalam refrigerator suhu 4 derajat Celcius. Jawaban yang paling tepat adalah B. Diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Karena pada umumnya bakteri patogen itu tumbuh baik pada suhu 37 derajat Celcius sesuai dengan suhu tubuh manusia ya teman-teman. Jadi apabila selama 24 jam tidak ditumbuhi bakteri atau koloni, maka media dianggap steril. Selanjutnya, soal yang ketiga. Seorang analis diminta dokter untuk melakukan pemeriksaan pewarnaan Gram pada sampel apus mata. Setelah menerima sampel, langkah yang akan dilakukan analis adalah membuat sediaan pada objek gelas, melakukan fiksasi, dan kemudian melakukan pewarnaan Gram memakai zat warna atau reagensia yang sesuai. Manakah urutan pemakaian zat warna atau reagen yang benar pada pewarnaan Gram? A. Karbol gentian violet, Lugol, alkohol 96%, karbol fusin. B. Karbol gentian violet, Lugol, alkohol 96%, dan safranin. C. Kristal violet oksalat, Lugol, alkohol 96%, dan safranin. D. Kristal violet oksalat, Lugol, alkohol 96%, dan basifusin. Atau E. Karbol gentian violet, Lugol, alkohol 96%, dan karbol fusin. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kristal violet oksalat, Lugol atau iodin, alkohol 96%, dan safranin. Lanjut ke soal yang berikutnya. ATLM menerima sampel sputum dari penderita dengan gejala batuk lebih dari 21 hari. Berat badan turun, tidak ada nafsu makan, demam, keringat di malam hari, batuk berdarah, nyeri dada, dan lemah. Saat dilakukan pewarnaan Ziehl-Neelsen, tampak basil tahan asam. Pada pemeriksaan awal ini, bakteri patogen apa yang paling mungkin ditemukan pada sampel tersebut? A. Mycobacterium tuberculosis, B. Clostridium botulinum, C. Bacillus anthracis, D. Corynebacterium diphtheria, E. Salmonella typhi. Jawaban yang paling tepat adalah
A. Mycobacterium tuberculosis. Clostridium botulinum itu adalah botulisme. Bacillus anthracis itu penyakit antraks atau infeksi akut. Corynebacterium diphtheria itu penyebab difteri. Sedangkan Salmonella typhi itu adalah bakteri penyebab penyakit tipoid. Jadi, sekali lagi, jawaban yang paling tepat adalah Mycobacterium tuberculosis atau yang lebih dikenal sebagai bakteri yang tahan asam. Soal berikutnya, seorang ATLM melakukan pemeriksaan sputum secara mikroskopis. Metode pewarnaan yang digunakan adalah Ziehl-Neelsen. Hasil pemeriksaan tampak BTA positif. Zat warna apa yang diikat oleh dinding sel bakteri tersebut? A. Kristal violet, B. safranin, C. karbolfusin, D. methylene blue, E. Loeffler methylene blue. Jawaban yang paling tepat adalah C. karbolfusin. Sesuai dengan prinsipnya, dinding bakteri yang tahan asam itu mempunyai lapisan lilin dan lemak yang sukar ditembus cat. Oleh karena pengaruh fenol dan pemanasan, maka lapisan lilin dan lemak itu dapat ditembus cat basi fusin. Pada waktu pencucian, lapisan lilin dan lemak yang terbuka akan merapat kembali. Pada pencucian dengan asam alkohol, warna fusin tidak lepas. Sedangkan pada bakteri tidak tahan asam akan luntur dan mengambil warna biru dari methylene blue. Jadi, zat warna yang diikat oleh dinding sel bakteri tersebut adalah karbolfusin. Pilihan jawaban C. Soal yang selanjutnya, seorang pasien datang ke klinik dengan gejala keracunan. Diketahui pasien tersebut mengkonsumsi makanan kaleng yang dilakukan pengolahan tidak sesuai petunjuk penyajian. Kemudian, dilakukan inokulasi dari makanan kaleng yang tersisa dengan hasil motil positif, tidak berkapsul, membentuk spora atau endospora oval, tumbuh pada suasana anaerob pada media blood agar. Bakteri apakah yang ditemukan pada kasus tersebut? A. Clostridium tetani, B. Clostridium botulinum, C. Clostridium bifermentans, D. Clostridium valax, atau E. Clostridium carnis. Jawaban yang paling tepat adalah Clostridium botulinum yang sangat sering ditemukan pada makanan kaleng yang tidak dikonsumsi dengan baik ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Pasien datang membawa formulir pemeriksaan dari dokter yang berisi permintaan pemeriksaan kultur Mycobacterium tuberculosis. Sebagai seorang analis kesehatan, media apakah yang akan digunakan? A. McConkey agar, B. Mueller-Hinton agar, C. Mannitol salt agar, D. Lowenstein-Jansen, atau E. Nutrien agar. Jawaban yang tepat adalah D. Lowenstein-Jansen. Perlu diingat bahwa media Lowenstein-Jansen ini adalah media gold standar yang digunakan untuk menegakkan diagnosa tuberkulosis. Bakteri Mycobacterium tuberculosis akan tumbuh baik pada media ini ya teman-teman. Oke, itulah pembahasan soal kita kali ini. See you di video berikutnya. Jangan lupa di like ya. Bye.